Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosat TV dan pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam pembahasan kitab Fiqh Tarbiyatil Abna. Yang lalu telah kita sebutkan ataupun telah kita singgung beberapa bentuk candaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak-anak ataupun terhadap anak kecil. Di antaranya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, bagaimana beliau bercanda dengan Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana keramah tamahan ataupun bagaimana kelemah lembutan beliau terhadap Aisyah radhiyallahu anha yang pada waktu itu usianya masih sangat dini. Kemudian wa akhrajal Imam Ahmad fil Musnadi wan Nasa'i fis Sunanil Kubra wa ghairuhuma. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad dan Nasa'i dalam kitab Sunan Kubra dan imam-imam yang lainnya bisanadin sahihin an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu an qalat, dia berkata kharajtu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi wa ana jariyatun walam ahmilil lahma. Ketika aku bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu itu aku masih seorang wanita kecil, ya, anak perempuan kecil dan belum gemuk. Walam abdun, ya, aku belum banyak daging, dan juga waktu itu aku juga belum gemuk. Faqala linnas, lantas beliau berkata kepada rombongan, taqaddamu, kata beliau, kalian jalan duluan. Jadi waktu itu Rasulullah bersafar dan bersama beliau ikut Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itu Aisyah masih muda dan badannya juga belum gemuk, masih langsing lah kita katakan. Hingga akhirnya Rasulullah pernah mengatakan kepada rombongan, kalian maju duluan. Kemudian fataqaddamu, lantas rombongan pun mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala li, di saat tinggal beliau dan Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata kepadaku, ta'alai hatta usabiqak. Ayo sini mari kita lomba, ayo kita lomba, kata Rasulullah sallallahu. Ya, ini bahasanya menantang lomba Aisyah radhiyallahu anha. Pada waktu itu Aisyah radhiyallahu anha masih langsing. Fasabaqtuhu, maka aku pun melomba beliau dan beliau pun mampu aku kalahkan. Jadi waktu itu beliau dan Aisyah berlomba lari dan Aisyah lah keluar jadi pemenang. Dan waktu itu Aisyah masih langsing, ya. Kemudian fasakata anni hatta idza hamaltu al-lahma wa baduntu wa nasitu. Dan
beliau tidak ada menyinggung masalah ini, masalah bahwasanya aku telah melomba beliau dan mengalahkan beliau dalam lomba lari. Beliau pun diam saja, dan hingga akhirnya ya bahasa kita, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti bulan, sampai aku pun sudah menjadi seorang wanita yang gemuk, dan aku pun sudah lupa terhadap peristiwa itu, peristiwa di mana aku mengalahkan Rasulullah SAW dalam berlomba lari. Fa kharastu ma'ahu fi ba'di asfarihi, hingga akhirnya ya satu hari kembali aku pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersafar bersama beliau. Faqala linnas, kali ini Rasulullah berkata, taqaddamu, kembali Rasulullah berkata seperti yang beliau sebutkan di safar yang dahulu. Taqaddamu, kata beliau, kalian pergi dahulu, kalian maju duluan. Fataqaddamu, maka rombongan pun pergi duluan, maju duluan. Summa qala, lantas beliau berkata kepadaku, summa qala li ta'ala hatta usabiqak, ayo kita lomba, kata beliau kepada Aisyah. Fasabaqtuhu fasabaqani, maka aku pun melomba beliau, dan kali ini beliau kalahkan. Faja'ala yadhaku, dan beliau pun tertawa, ya tertawa. Ya waktu itu beliau belum ingat cerita yang lama, karena beliau sudah lupa, ya. Dan ternyata Rasulullah masih ingat bahwasanya beliau pernah dikalahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kali ini ketika beliau berlomba bersama Aisyah, tapi berbeda kondisinya. Waktu itu Aisyah masih langsing, kali ini Aisyah sudah gemuk. Demikian ikhwah. Dan akhirnya aku pun melomba beliau, dan beliau mengalahkanku, kata Aisyah radhiyallahu anha. Faja'ala yadhaku, dan beliau pun tertawa. Kenapa tertawa ikhwah? Karena beliau ingat cerita yang lama di mana Aisyah waktu itu pernah mengalahkan beliau. Wa huwa yaqul, dan beliau katakan, hadhihi bitilka, ini balasan untuk yang lalu, kata beliau. Barulah Aisyah radhiyallahu anha ingat, ya. Makanya mengapa beliau tertawa? Karena ingat bahwasanya beliau masih ingat Aisyah pernah mengalahkan beliau dalam berlomba lari. Kali ini beliau mengalahkan Aisyah radhiyallahu anha. Demikian ikhwah, balasan. Bahasa kita sekarang ya udah terbalas, gitulah kira-kira ikhwah. Berarti sudah seri, satu sama begitu. Dulu beliau yang kalah, kali ini beliau yang menang. Demikian ikhwah, azanallahu wa iyyakum. Artinya di sini ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat yang luar biasa, akhlak yang mulia, lemah lembut terhadap istri beliau. Ya, sampai seperti ini. Siapalah di antara kita yang bersikap seperti ini, ya, menyenangkan istrinya, membuat gembira istrinya. Makanya wa innaka la ala khuluqin azim, kata Allah. Engkau ya Rasulullah, engkau ya Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Demikian, semua orang senang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri beliau senang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau tidak menjanjikan harta kekayaan dunia. Kalau kita lihat bagaimana cerita Aisyah radhiyallahu anha, dan istri-istri beliau yang lainnya pernah sampai berbulan-bulan tidak ngebul dapurnya, artinya tidak ada masak. Jadi makannya hanya kurma dan air. Demikian ikhwah. Kalau kurma kan nggak perlu dimasak, nggak perlu menyalakan api. Kalau untuk menyalakan api berarti harus masak roti misalnya, atau masak sop misalnya. Tapi pernah sampai sebulan lebih tidak ngebul dapur beliau, masya Allah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjanjikan dunia pada istri-istri beliau. Beliau menjanjikan akhirat. Demikian ikhwah. Dan bagaimana akhlak beliau, bagaimana sikap lemah lembut beliau terhadap keluarga beliau. Demikian ikhwah. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Sesungguhnya kelemah lembutan itu jika ada di sesuatu, pada akhlak atau pada tingkah laku atau pada ucapan, jika lemah lembut itu ada, maka kelemah lembutan itu akan menghiasi ini.
Kalau dia terkait dengan perbuatan kita, maka jika ada lemah lembut di sana, maka perbuatan kita itu menjadi indah. Apabila kita bicara di sana ada kelemah lembutan, maka ucapan kita ini menjadi indah. La ya inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunzau an syai'in illa syana. Dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu kecuali sesuatu itu menjadi buruk. Demikian ikhwah. Oleh karena itu kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya bersikap lembut ya terhadap istri beliau, dan di sini yang menjadi fokus pembicaraan yaitu di saat beliau bersama Aisyah yang waktu itu masih sangat muda dan waktu itu masih langsing. Beliau berlomba lari ikhwah. Ya, beliau berlomba lari. Jadi artinya boleh seorang suami lomba lari, boleh seorang suami bermain-main dengan istrinya, boleh, silahkan. Demikian ikhwah. Ya, apalagi kalau istrinya masih muda. Berarti juga boleh seorang ayah itu bermain-main dengan anaknya. Jangan takut nggak wibawa, demikian ikhwah. Ya. Jangan sampai ada di antara kita yang berpikir kalau saya main-main dengan anak saya berarti hilang wibawa saya sebagai orang dewasa, sebagai kepala rumah tangga. Enggak, itu keliru. Ini pemahaman dan pemikiran yang sangat keliru. Mungkin para pemirsa masih ingat di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencium Husain. Kemudian dilihat oleh Aqra bin Habis, seorang Arab Badui radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, inna li 10 aulad lam uqabbil minhum ahadan. Ya Rasulullah, aku sudah punya 10 anak, namun tak ada satupun yang kucium. Karena bagi mereka mencium anak itu menurunkan harkat dan martabat seorang ayah, menghilangkan kewibawaan, kehormatan seorang ayah, dan ini keliru, dibantah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau katakan man la yarham la yurham, yang enggak menyayangi enggak akan disayangi. Demikian ikhwah. Itu semua bagaimana beliau ajarkan kepada kita bersikap terhadap anak-anak. Baik, kita lihat lagi hadis beliau yang lain. Wa akhrajal Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim min hadits Aisyah radhiyallahu anha, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, kuntu al'abu bil banati 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku bermain-main bersama teman-temanku, ya, teman-temanku, dan itu di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana li sawahib yal'abna ma'i, dan kata Aisyah radhiyallahu anha, kuntu al'abu bil banat. Aku dahulu punya mainan boneka-bonekaan. Dan aku bermain di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana li sawahibun yal'abna ma'i, dan aku punya teman yang ikut bermain denganku. Ya, biasa kan anak-anak kalau dia main-mainan itu bisa ada teman-temannya yang ikut bermain. Kalau anak perempuan biasanya dia main masak-masakan, main boneka-bonekaan, main anak-anakan. Nah, demikian. Akan seru permainan itu kalau ada teman ketimbang dia bermain sendiri. Wa kana li sawahibun yal'abna ma'i, dan aku punya teman-teman yang biasanya bermain bersamaku. Fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala yanqami'na minhu, dan teman-temanku ini kalau Rasulullah pulang masuk ke rumah, beliau datang, teman-temanku ini bersembunyi, malu, ya, malu ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malu dilihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayusarribuhunna ilayya, tapi Rasulullah katakan, Rasulullah mengutusnya, artinya udah main, enggak apa-apa, silakan main, enggak apa-apa. Nah, main ya, gitu, disuruh main bersama Aisyah radhiyallahu anha. Fayal'abna ma'i, dan mereka pun akhirnya melanjutkan permainan denganku. Demikian ikhwah. Jadi kalau datang Rasulullah, bersembunyi mereka, segan mereka dengan Rasulullah, malu mereka main dilihat Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah mengetahui bagaimana dunia anak. Rasulullah nggak marahin, malah Rasulullah yang nyuruh, udah enggak apa-apa, keluarlah dan mainlah bersama Aisyah radhiyallahu anha. Ini ikhwah, sikap seorang yang sangat dewasa, ya, sangat memahami dunia anak-anak,
Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, anak-anak itu dunianya main-main. Kita sebagai seorang dewasa tidak boleh kita larang anak-anak kita main-main. Memang usianya usia main-main. Makanya Rasulullah tidak melarang anak-anak main-main. Ya tentunya hendaklah mainan yang kita pilihkan untuk anak kita itu memang mainan yang memang bermanfaat untuk mereka. Seperti Aisyah radhiyallahu anha bermain anak-anakan, boneka-bonekaan, yaitu mengajarkan mereka bagaimana nanti dia punya adik, bagaimana kalau dia punya anak. Demikian ikhwah. Ya biasanya anak-anak yang main boneka itu digendong dengan dia. Bagaimana dia tahu digendong? Ya dia tengok maknya. Dia melihat ibunya bagaimana menggendong adiknya, terus dibuat ayunan, demikian, membedung adiknya, memandikan adiknya. Itu semua akan dia lakukan terhadap boneka-bonekaannya. Demikian ikhwah. Terus main masak-masakan, apalagi kalau orang tua membelikan ada kompor-komporan, ya, ada periuk-periukan, kuali-kualian. Itu anak-anak main itu ikhwah. Mereka akan punya pisaunya, mereka potong-potong sendiri. Ya, mereka berimajinasi dengan mainan yang ada padanya. Dan itu akan semakin seru kalau dia bersama teman-teman yang lain. Demikian. Yang seperti ini tidak boleh dilarang ikhwah. Ya, tidak boleh dilarang karena itu bermanfaat untuk mereka. Wa qad istadalla jumhurul ulama'i bihadzal hadithi ala jawazil la'bil banatis saghirati bil banati. Dari hadis ini, dengan hadis ini mayoritas para ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil bolehnya anak-anak kecil ataupun anak-anak perempuan bermain boneka-bonekaan. Demikian ikhwah. Wanzur ma qalahu al-Hafidz Ibnu Hajar fil Fathul Bari fi dzalik. Kamu bisa melihat apa yang dikomentari oleh apa yang dikatakan oleh Imam Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Wa qad qala ikhwatu Yusuf. Jadi kita lihat di sini bagaimana bagaimana mereka dibiarkan oleh Rasulullah SAW bermain anak-anakan, boneka-bonekaan. Kita tahu bahwasanya boneka itu kan dalam bentuk manusia. Ya, dalam bentuk manusia. Memang ikhwah dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat tentang boneka yang dimaksud. Ya, ada yang menyebutkan bahwasanya patung apabila dalam bentuk hewan dan manusia maka nggak dibolehkan. Ya, apabila dalam bentuk manusia dan hewan maka nggak dibolehkan. Minimal kepalanya harus dipotong. Demikian ikhwah. Hanya sebagian ulama mengecualikan kecuali boneka-bonekaan yang biasa digunakan untuk anak-anak perempuan bermain. Itu dikecualikan, ya. Walaupun bentuknya seperti bentuk manusia, maka itu dibolehkan. Hanya memang ada para ulama yang memberikan batasan. Mereka mengatakan bahwasanya kalau bentuknya persis seperti manusia, ya, persis seperti manusia, bahkan ada suaranya dari mulai matanya, alisnya, rambutnya, persis seperti manusia, maka nggak dibolehkan. Tapi kalau dia sekedar simbol-simbol saja, ada kepala, ada badan, sekedar simbol-simbol saja, tangannya mungkin berupa tongkat gitu aja, simbol-simbol, ya, simbol-simbol manusia, ada badan dan seterusnya, itu dibolehkan. Demikian ikhwah. Ya, jadi dalam masalah ini disitulah perbedaan para ulama. Namun Allahu a'lam bissawab, ya, selagi masih dikatakan itu boneka untuk mainan anak-anak, bukan untuk dipajang-pajangkan, bukan untuk sebagai pengisi lemari tamu, ya. Kalau bukan untuk mainan anak-anak maka dibolehkan. Karena kita lihat sekarang sampai ada yang remaja pun sudah mau kawin masih dia punya boneka kawan tidurnya, bukan untuk mainan, maka nggak dibolehkan ikhwah. Ya, nggak dibolehkan. Ada bahkan punya boneka tuh sebesar anaknya, bahkan ada bonekanya lebih besar dibandingkan anaknya. Wah, ini kan bukan boneka mainan jadinya. Bahkan ada modelnya sekarang ini orang yang memang beli boneka hanya untuk koleksi, senang dengan boneka.
Maka ikhwah, kalau memang bukan untuk mainan, untuk dimainkan, karena ikhwah kalau untuk dimainkan boneka-boneka tersebut walaupun dia bentuknya bentuk manusia yang persis, untuk dimainkan, yang namanya dimainkan ini kan tidak akan dimuliakan. Ya anak-anak namanya ikhwah, anak-anak namanya. Mainkan, kadang-kadang kena pipis atau ya lama-lama rusak. Tapi kalau dia dipajang-pajangkan ini kan sejenis dimuliakan. Ya, sejenis dimuliakan dan ini kita khawatir, sangat mengkhawatirkan, walaupun orang menamakannya boneka, tapi kita khawatir ini masuk dalam kategori patung yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Allahu a'lam bishawab. Demikian ikhwah. Jadi intinya kalau dia memang mainan anak-anak diperbolehkan, silahkan, bukan untuk koleksi ataupun hiasan ruangan. Taib. Waqad qala ikhwatu Yusuf alaihissalam, berkata saudara-saudaranya Yusuf alaihissalam di abihim, kepada ayahnya, arsilhu ma'ana ghaday yarta' wa yal'ab. Jadi abang-abangnya Nabi Yusuf alaihissalam datang menghadap ayahnya Yakub alaihissalam untuk ngajak Nabi Yusuf untuk pergi bermain-main. Makanya bahasanya arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab. Izinkanlah dia ikut bersama kami besok untuk bersenang-senang, untuk bermain-main. Fama ankara abuhum la'ba Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan dalam masalah ini Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf, itu tidak mengingkari masalah diajak untuk main, ya, tidak mengingkari Nabi Yusuf diajak untuk main karena memang dia masih kecil waktu itu. Yang membuat dia khawatir bukan masalah mainnya, tapi wa innama abda mukhawifuhu. Hanya saja Nabi Yakub menunjukkan kekhawatirannya dengan mengucapkan, Inilah yahzununi an tadhhabu bih. Sesungguhnya kalau kalian bawa si Yusuf itu akan membuatku sedih. Wa akhafu ay ya'kulahu dhi'bu, dan aku khawatir nanti si Yusuf ini malah dimangsa oleh serigala. Wa antum anhu ghafilun, di saat kalian tuh tidak perhatian, di saat kalian lalai, di saat kalian itu enggak fokus dengan Yusuf, nanti saya khawatir nanti datang seekor serigala dan memangsa Yusuf. Demikian. Jadi di sini Nabi Yakub alaihissalam tidak mengingkari masalah mainnya, diajak main. Ya. Yang beliau khawatirkan akan keselamatan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang beliau khawatirkan adalah Nabi Yakub itu bisa sedih kalau jauh dari Yusuf alaihissalam. Demikian ikhwah. Jadi sedikit pun beliau tidak pernah menyinggung masalah ataupun mengingkari masalah main. Oh, nggak boleh. Yusuf gak boleh main, gak ada ikhwah. Ya. Masalah ajakan main tidak diingkari dan tidak ada larangan dari Nabi Yakub. Tapi yang beliau khawatirkan keselamatan Nabi Yusuf alaihissalam. Ini menunjukkan bahwasannya ya anak-anak silahkan main. Ya, anak-anak silahkan main. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya tentunya kita sebagai orang tua tahu bahwasanya dunia anak-anak itu dunia main, tapi tetaplah dia itu diatur waktunya. Jangan sampai dia main terus. Banyak anak-anak saking asyiknya main, akhirnya dia lupa makan. Saking asyiknya main, dia lupa tidur. Saking asyiknya main, ya, saking asyik yang main, lupa membersihkan, lupa mandi, lupa pulang. Demikian, pergi pagi bisa pulang petang, main aja. Demikian ikhwah. Jadi kitalah sebagai orang tua memberikan jadwal main. Kamu main boleh jam sekian sampai jam sekian, jam sekian sampai jam sekian belajar ya nak. Jam sekian boleh main sampai jam sekian. Jam sekian. Jadi diatur jadwal, schedule-nya. Diajarkan anak-anak itu disiplin. Gak apa-apa kalau diperbanyak jam mainnya, demikian, tapi disiplin. Ya, dia diajarkan disiplin. Demikian ikhwah. Dan juga kita harus mengetahui mainnya main apa, apakah membahayakan ataukah tidak. Demikian ikhwah. Sekarang ini banyak orang tua, masya Allah, mendukung anaknya main, diberikan HP, akhirnya si anak tidak bisa lepas dari HP. Dan ini ikhwah akan membahayakan kesehatan si anak.
Ini bermasalah. Bahkan si anak akhirnya kalau dipisahkan dari HP, dia bisa meraung-raung, dia bisa menjerit-jerit. Demikian. Ini satu kesalahan yang sangat fatal, jelas terhadap dari orang tua yang memberikan anaknya HP untuk game dengan tanpa batas. Demikian ikhwah. Jadi bagi orang tua yang sudah kadung anaknya gandrung dengan HP, tidak bisa lepas dari HP, maka mulai sekarang dibatasi. Gak apa-apa dia nangis-nangis. Ya kita gak bisa pungkirlah ikhwah, ketika kita membatasi anak-anak dengan HP, sekarang belajar dengan daring. Demikian. Kita tidak tahu, kita kasih dia HP. Oke nak belajar, iya kata ustazah kita belajar melalui HP, Zoom misalnya. Oke, berapa lama dia belajar pakai HP? Sisanya kemana? Sisanya dibuat apa? Demikian. Jadi kita sebagai orang tua juga harus waspada. Kita sebagai orang tua juga harus benar-benar hati-hati dan memperhatikan. Demikian. Jam berapa sampai jam berapa nak belajar sekian jam. Setelah itu dia ambil HP-nya. Jangan dibiarkan mutlak dipegangnya dari pagi ke pagi. Bahkan dibelikan HP mutlak digunakan untuk dia. Sementara dia sendiri belum mengerti apa yang baik untuk dirinya. Akhirnya ikhwah, belajarnya 1 jam, main gamenya bisa 3 jam. Demikian ikhwah. Dan musibah ini ikhwah banyak sekali menimpa anak-anak kaum muslimin. Jadi orang-orang tua ini gimana ya? Karena kasih HP supaya dia nggak repot ngurusin anak gitu loh. Dia bisa tenang sendiri. Sementara orang tua bisa membuat kegiatan sendiri, buat sendiri. Dia orang tua bisa masak tanpa diganggu dengan anak. Kenapa? Cukup dikasihkan HP. Tapi dia tidak memperhatikan HP itu malah bisa merusak anak-anak. Demikian ikhwah. Ya. Jadi janganlah kita sebagai orang tua itu egois. Tanpa kita sadari, kita telah meracuni anak-anak kita dengan HP. Silahkan kasih HP, tapi batasi penggunaannya. Ustadz capek, banyak sekali mau diperhatikan. Iya, memang begitulah sebagai orang tua. Memang harus capek. Mau nggak capek nanti di surga sana nggak capek. Demikian ikhwah. Itu jihad kita dengan anak-anak kita, terhadap anak kita. Apalagi seorang ibu, ya. Jangan sampai karena untuk lepas dari kerewelan anak-anak dikasih HP sudah. Sementara dia masak, bahkan bukan hanya masak, ya bisa main WA-an terhadap rekan-rekan dia, teman-teman dia di media sosial tanpa diganggu oleh anak-anaknya. Kenapa? Anak-anaknya sudah sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri. Ikhwah, ini egois namanya. Demikian ikhwah. Ya, jangan. Kita batasi anak-anak kita, kasihan mereka. Demikian. Kita sebagai orang dewasa lah yang mengerti apa fungsinya HP tersebut. Ya, juga satu fenomena yang nggak bisa kita pungkiri, orang tua juga habis waktu dengan HP. La ilaha illallah. Baik, kita lihat lagi bagaimana hadis yang lain, ya. Hadis ya Aba Umair ma fa'alan nughir. Hadis yang lain di mana Rasulullah berkata kepada seorang anak, ya Aba Umair, apa yang dilakukan oleh burung kecil? Wa ba'du ma fihi min fawaid, dan beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Hadisnya itu wanzur ila muda'abati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam litiflin wa su'aluhu an wa su'alihi anit tayri alladhi kana yal'abu bihi tifl. Mari kita perhatikan bagaimana candaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak kecil, seorang anak, di mana dia juga bertanya tentang bagaimana burung yang biasa dia gunakan untuk mainan. Jadi bukan anak yang saya ditanya, tapi burungnya gimana, burung yang dia dibuatnya jadi mainan. Akhrajal Bukhari wa Muslimun min hadisi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, "In kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yukhatibuna hatta yaqulu li akhin li saghir." Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berbincang-bincang dengan kami sampai beliau pernah berkata kepada kepada adik kecilku. Apa dia katakan? Apa yang beliau sabdakan? Ya Aba Umair, ma fa'alan nughir. Wahai Abu Umair, apa yang telah dilakukan oleh burung kecilmu? Demikian. Ini beliau bicara dengan anak kecil.
Wa fi riwayatin li Ahmad min tariqi Humaidin an Anasin, dari riwayat Imam Ahmad melalui jalur Humaid dari Anas, qala dia berkata, kana li Abi Talhata ibnun. Ya, Abi Talhah punya seorang anak yuqalu Abu Umair. Disebutlah namanya Abu Umair, disebut dengan sebutan Abu Umair. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhahikuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercanda, sering bercanda dengan dia, membuat dia tertawa. Qala fara'au hazinan. Suatu hari beliau melihat ini anak yang biasanya ceria, kali ini kenapa sedih? Ya. Demikian ikhwah. Jadi Masya Allah, Rasulullah itu bukan hanya seorang suami yang piawai, tapi beliau juga seorang ayah yang piawai. Beliau bisa melihat gelagat-gelagat seseorang. Ini biasanya riang, kenapa sedih? Ini pasti mesti ada apa-apanya ini. Demikian. Jadi Rasulullah itu melihat bukan hanya bagaimana lihat gelagat istrinya, bahkan anak-anak juga, sebagaimana yang pernah kita bahas, yang pernah kita singgung, bahwasanya suatu hari ketika Rasulullah SAW mau pergi ke Mekah untuk melaksanakan haji, ikutlah istri-istri beliau, ikut diantaranya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, diantaranya Aisyah radhiyallahu anha. Di tengah jalan Aisyah itu menangis terseduh-seduh. Rasulullah melihat ini, Aisyah kenapa menangis? Tapi beliau tahu penyebabnya. Tanpa bicara beliau bisa menebak. Tanpa bicara beliau bisa menebak apa penyebabnya. Langsung beliau katakan, Anufis ya anti, kamu haid ya. Karena kalau wanita haid kan gak bisa melakukan manasik haji dengan sempurna. Ya. Seperti gak bisa tawaf, ya. Gak bisa tawaf karena tawaf itu harus suci. Tapi kalau wukuf, bermalam di Mina, ya tapi kan nggak harus sholat kan wukuf. Melontar jumroh, demikian tahallul, motong menyembelih hewan, itu kan tidak harus suci. Tapi kalau tawaf ifadah itu kan perlu suci. Demikian ikhwah. Itu yang membuat Aisyah radhiyallahu anha nangis. Rasulullah langsung katakan untuk menghibur Aisyah radhiyallahu anha, if'ali kulli syai', if'ali ma fa'al hajj. Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang haji. Illa alla tatufu fil bait. Kecuali hanya saja kamu jangan bertawaf di Ka'bah. Demikian ikhwah. Itu Rasulullah menyebutkan anufisti anti, apakah kamu haid? Itu beliau sebutkan tanpa ada info dari Aisyah radhiyallahu anha, tapi beliau bisa menebak. Dan ternyata hal ini beliau lihat juga terhadap anak-anak. Jadi suatu hari ketika Rasulullah biasa dengan adik-adiknya Anas, anaknya Abu Talhah ini, orangnya anaknya riang. Kok kali ini dia ini sedih, ini kenapa ini? Beliau melihat ini kenapa sedih? Demikian, qala ya Abu Umair ma fa'ala an-nughair. Ya Abu Umair, apa yang dilakukan oleh si burung kecil itu? Demikian ikhwah. Beliau langsung bisa menebak, ya. Wa fi riwayatin salisatin 'inda Ahmad aidan, dan juga dalam riwayat yang ketiga juga dari Imam Ahmad, wa kana yumazihuhu fadakhala alaihi farahazinan. Beliau sering bercanda dengan anak Abu Talhah ini. Suatu hari beliau melihat ini anak kenapa sedih. Faqala mali ara Aba Umair hazinan. Beliau bertanya, Abu Umair itu kenapa sih Abu Umair ini sedih? Faqalu, ya, orang-orang berkata, memberikan jawaban, mata naghruhul ladzi kana yal'abu bihi, ya Rasulullah, burung yang biasa dia maini mati. Qala faja'alahu yaqul, lantas beliau mengatakan, ya Aba Umair ma fa'ala nughair. Abu Umair, apa yang telah dilakukan oleh burung kecilmu? Demikian ikhwah. Ya, seolah-olah burung kecil ini telah berbuat sesuatu sehingga dia membuat Abu Umair yang masih kecil ini sedih. Padahal kan tidak. Demikian ikhwah. Itu candaan Rasulullah SAW. Wa fi ba'di riwayatin asyara ilaiha Hafiz fil Fath. Dalam beberapa riwayat yang lain, Imam Hafiz Ibnu Hajar mengisyaratkan dalam kitab Fathul Barinya, ma sya'ni ara Aba Umair ibnaki khairan nafsi ay thaqulan nafsi ghairu nasyid. Beliau bertanya kepada
istrinya Abu Thalha, aku lihat Abu Umair ini kok seperti sedih gitu, tidak semangat mainnya. Biasanya lincah, kali ini kenapa nggak semangat? Faqalat Ummu Sulaim, berkata Ummu Sulaim, matat sa'watuhu allati kana yal'abu biha. Ya Rasulullah, burung yang biasa dia maini itu mati. Faqala ay Abu Umair mata nughair. Wahai Abu Umair, mati burungmu ya, gitu. Jadi ikhwah, itulah bagaimana yang kita lihat Rasulullah itu berinteraksi dengan anak-anak. Beliau ajak bicara anak-anak, beliau ajak canda anak-anak, sehingga anak-anak pun sangat sayang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwah, anak-anak sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan salah satu karakter seorang yang soleh, ikhwah. Jadi orang yang soleh itu orang yang senang dengan anak-anak. Demikian, ya, senang dengan anak-anak. Makanya beliau katakan laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuqir kabirana. Tidak termasuk kelompok kami mereka yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang yang lebih besar. Artinya kita sebagai seorang muslim ya harus sayang terhadap anak-anak, orang yang lebih kecil dari kita, yang lebih muda dari kita. Dan sebagai implementasi daripada ungkapan sayang kita terhadap anak-anak, ya kita main dengan dia, silahkan, tidak apa-apa. Kita ikut bercanda dengan dia, nggak apa-apa. Dan itu disunnahkan, ya disunnahkan. Karena Rasulullah SAW melakukannya. Laqad kana lakum uswatun hasanatun, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah dan hari akhirat, maka lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita juga kalau melihat ada seorang yang senang dengan anak-anak, kita juga senang dengan dia, ya. Kita senang dengan dia, apalagi dia seorang akhwat, seorang perempuan. Seorang perempuan yang idaman ya orang yang memang sayang dengan anak-anak, ikhwah. Bukankah Rasulullah katakan tazawwajul wadud, nikahilah wanita yang subur, wadud, penyayang, sayang dengan suaminya dan sayang dengan anak-anaknya. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Mungkin para pemirsa masih ingat dengan sabda Rasulullah tentang wanita Quraisy, ya, ahna liwaladihi fi sigharihi, yaitu yang paling sayang terhadap anak-anaknya di saat mereka masih kecil. Begitulah seharusnya karakter seorang yang solehah. Jadi seorang wanita itu dia akan terlihat lebih solehah, akan terlihat lebih lebih feminin, dia akan terlihat lebih mengagumkan jika dia sayang dengan anak-anak, ya, jika dia sayang dengan anak-anak. Itu bikin terlihat ikhwah, ketika seorang itu jalan misalnya ketemu dengan temannya, yang temannya ini bawa anak, itu akan kita lihat apakah dia sayang dengan anak kecil apa tidak, apakah dia bisa dekat dengan anak kecil atau tidak. Bagi mereka yang kurang perhatian, dia akan cuek aja dengan si kecil. Demikian ikhwah. Tapi kalau dia perhatian dengan anak-anak, akan lihat bagaimana reaksi dia ketika dia melihat seorang anak kecil. Demikian ikhwah. Kemudian waqad istanbata ulama fi hadzal hadis jumlatun fawaidun tata'allaqu bis-shaghir. Dari hadis yang di atas, yaitu hadis yang Rasulullah katakan ya Abu Umair ma fa'alan nughair, ya, para ulama mengambil beberapa faedah yang terkait dengan anak kecil. Minha jawazut takniyati sabi, bolehnya memberi kunyah terhadap anak-anak. Boleh ikhwah. Sebagaimana yang pernah kita singgung bahwasanya ya kunyah itu nama yang diambil dari nama anak laki-laki yang paling besar. Jadi kalau seorang bernama Ahmad, seseorang punya anak laki-laki namanya Ahmad, maka dia disebut dengan Abu Ahmad, ayahnya si Ahmad. Kecuali kalau dia nggak punya anak laki-laki, dia hanya punya anak perempuan, maka dia boleh diberi nama dengan Abu, anak perempuannya. Misalnya namanya Aisyah, misalnya anak perempuannya, dia nggak punya anak laki-laki, maka disebutlah dia dengan Abu Aisyah. Boleh, ya, dan itu dibolehkan, itu kunyah. Nah, ini
seorang anak kan masih kecil, dia belum punya anak tentunya, dia saja masih anak-anak. Namun ternyata dalam syariat kita boleh dia diberi kunyah, ya, walaupun dia belum punya anak. Seperti Abu Umair, dia kan anak kecil, tapi Rasulullah sudah panggil dia wahai Abu Umair, dengan panggilan wahai Abu Umair. Ayahnya si Umair, padahal Umairnya juga belum ada, wong dia juga masih anak-anak. Di qaulin Nabi sallam ya Aba Umair, berdasarkan sabda Nabi sallam wahai Abu Umair. Wa qad bawwaba lidzalikal Bukhari bi babin at-taqniyatu lis-sabi. Sampai-sampai Imam Bukhari menyebutkan bab khusus dalam Sahih Bukhari dengan bab at-taqniyatu lis-sabi, bab kunyah untuk anak-anak. Faedah berikutnya wa minha jawazu mumazahati wa taqriril mazhi. Bolehnya bercanda dan mengulang-ulang candaan. Wa innaha ibahatun sunnatun la rukhsatun. Yang seperti itu merupakan boleh dan disunahkan, bukan rukhsah, bukan dispensasi, bukan sebuah yang tadinya nggak boleh tapi adanya dispensasi, enggak, memang disunahkan, ya. Wa anna mumazahata as-sabiyi alladhi lam yumayyiz jaizun, dan bercanda dengan anak yang belum mumayyiz itu jaizun, boleh. Wa takriru ziyaratil mamzuh ma'hu, dan juga boleh berulang-ulang mengunjungi anak yang sering dicandain, boleh kok. Ya, seperti Rasulullah kan sering dia datang ke rumahnya Abu Tolha, ya, kemudian dia bercanda dengan anaknya Abu Tolha, dan itu sering terjadi ikhwah. Setiap kali beliau datang, beliau mencandai anaknya Abu Tolha radhiyallahu anhu. Makanya terakhir ketika beliau datang, beliau lihat ini anak kenapa enggak seperti biasanya? Biasanya riang, ini kenapa kok sedih? Biasanya riang, biasanya gesit, ini kali ini kenapa kok seperti orang tidak gesit sebagaimana sebelumnya. Kalimat ini enggak akan muncul kecuali jika orang tersebut memang sering datang ke situ. Ya, kalau kita datang ke teman kita temu dengan anaknya baru kali itu, kan kita nggak bisa bedakan. Loh, anak ini kenapa diam aja? Tentu karena di awal kita baru kali itu kita bertemu, kita nggak bisa memberikan penilaian anak ini sedang sesuatu. Jangan-jangan memang bawaannya pendiam misalnya begitu. Tapi kalau kita sekali, dua kali, tiga kali, biasanya dia kalau kita datang dia sambut, ya. Kita datang dia duduk di pangkuan kita datang dia datangi kita, di salamnya kita, diciumnya tangan kita. Kali ini diam aja, nggak ada respon. Kita datang dia diam, tak ada respon, dia pun ya macam cuek begitu aja. Pasti kita katakan ini ada apa-apa ini. Demikian. Jadi dari ucapan Rasulullah SAW bisa kita ketahui bahwasanya Rasulullah tidak hanya sekali itu datang ke rumah Abu Tolha, tapi sudah berkali-kali sehingga beliau bisa membedakan mengapa Abu Umair ini, si anak ini kok kali ini sedih, nggak seperti itu sebelumnya. Demikian ikhwah. Kemudian di antara faedah yang at-talattuf bis-sadiq saghiran kana au kabiran, bersikap lembut dengan teman kita walaupun teman kita itu masih kecil, baik teman kita yang masih kecil maupun teman kita ataupun rekan kita yang sudah besar dan dewasa. Wasu'alu an halihi, dan bertanya tentang kondisinya. Wa ta'nisu sibyani wa tasriyatu anhum, dan wa ta'nisu sibyan ini ikhwah, bagaimana caranya agar anak itu dekat dengan kita. Kadang kan begini ikhwah, ada anak itu nggak biasa melihat orang asing. Kalau ada orang asing datang mendekati dia langsung nangis. Makanya ada anak-anak jenis itu yang ketika dia dibawa keluar rumah ketemu orang nangis saja bawaannya, ada, ya. Walaupun ada juga anak tuh ramah, masya Allah, ada jenis anak tuh ramah. Ketemu orang senyum, ditegur senyum, masya Allah.
Digendong siapa saja, oke, no problem. Ada anak seperti itu. Ada anak begitu mau disentuh aja udah nangis, menangis sejadi-jadinya, takutnya luar biasa. Demikian. Ada jenis-jenis anak seperti itu. Taib. Salah satu yang dilakukan Rasulullah SAW at-ta'nisus sibyan. Ta'nis sibyan itu apa namanya ya? Bagaimana caranya agar anak-anak itu tidak segan dengan kita? Bagaimana agar anak-anak itu tidak takut dengan kita? Demikian ikhwah. Ya kita pandai-pandai lah. Ya, pandai-pandai menaklukkan hatinya. Mungkin dibawakan mainan lah, dikasih permen lah, apalah namanya, sehingga dia tidak takut dengan ketika melihat kita. Jadi dia melihat kita itu ya seorang yang menyenangkan, bukan seorang yang menakutkan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya kan banyak orang-orang yang itu ketika seorang anak itu nangis melihat dia, dia nggak peduli, mau nangis di situ, begitu. Padahal seharusnya dia harus biasakan si anak ini dengan dia. Kenapa sih dia nangis dengan saya? Kenapa nak? Kenapa kok takut melihat bapak? Misalnya begitu kan. Dia dibujuk sampai dia terbiasa dengan kita. Demikian ikhwah rahimanallah. Dan itu yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'nisus sibyan wa tasriyatu anhum. Artinya membuat mereka bahagia. Wa minha jawazul la'bis saghir bit-thair. Di antara faedah hadis ini yaitu bolehnya menjadikan burung hidup itu sebagai mainan. Demikian boleh silakan. Ya tentunya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum selama tidak menyiksanya ya kan, bukan dijadikan main, dipegang kepalanya dihempas-hempaskan ya, tentu tidak begitu. Wa jawazu tarkul abawaini li waladahuma as-saghir yal'abu ma ubiha lahu al-la'bu bihi. Dan kedua orang tua boleh membiarkan anak-anaknya bermain dengan permainan yang dibolehkan dalam syariat. Wa jawazu infaqul mali fi ma yatalaha bi shaghir minal mubahat. Dan boleh juga kita itu mengeluarkan biaya membeli sesuatu ataupun mengeluarkan biaya untuk mainan yang masih dibolehkan oleh syariat. Enggak apa-apa. Bukan dikatakan mubazir. Ya, tidak dikatakan mubazir. Misalnya nih, kita lihat anak kita senang main tembak-tembakan. Belikan tembak-tembakan yang tidak berbahaya. Nah, ini kan ketika membeli tembak-tembakan ini, pistol-pistol ini kan mengeluarkan sejumlah uang. Dan itu bukan mubazir. Ingat itu bukan mubazir. Boleh silahkan. Karena akan membuat anak-anak kita senang ya, tentunya dalam batas-batas yang tidak terlalu tidak terlalu mahal. Jangan sampai gara-gara beli mainan anak-anak beras habis, gak terbeli ya. Tentu ini tidak dibenarkan ya ikhwah. Kemudian wajawazu imsakit tayr fil qafsi madama yut'imuh wa yusqih. Alhamdulillah. Dan boleh juga menangkap burung dan meletakkan dalam sangkar selama makan dan minumnya terpenuhi. Demikian ikhwah, dibolehkan. Ya, dibolehkan. Ya walaupun terkadang ada juga burung itu yang saking liarnya ketika kita masukkan ke kandang, walaupun kita sudah sediakan makanan minumnya, dia mati. Ya itu tentunya tidaklah berdosa yang seperti itu ikhwah. Mungkin karena dia terbiasa terbang sana kemari, tiba-tiba di dalam sangkar dia mati, stres mungkin dia ikhwah. Demikian. Tapi intinya boleh kita pelihara burung. Ya, boleh kita pelihara burung dengan catatan penuhi makan dan minumnya. Jangan sampai lalai. Kan banyak yang terjadi, burungnya biasanya berkicau setiap pagi, kali ini kenapa meneng wahi? Kali ini dia diam saja. Kenapa? Diturunkanlah sangkarnya, tegang dia rupanya sudah tegang. Dilihat rupanya minumnya sudah habis semenjak 3 hari yang lalu. Ya mati, itu zalim namanya. Kalau Anda tidak bisa memenuhi, tak bisa memberikan perhatian makanan minum burung tersebut, lepaskan tuh burung. Lepaskan burung tersebut. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Wa minha, di antaranya juga mukhatabatul atfal ala qadri uqulihim. Ya, yaitu berbicara dengan anak-anak sesuai dengan akalnya. Jadi jangan kita bicara dengan anak-anak itu dengan bahasa orang dewasa. Jangan bicara dengan anak-anak itu bahasa anak-anak. Dan kita tahu lah, yang orang yang biasa berinteraksi dengan anak-anak itu akan berubah bahasanya ketika dia bicara dengan anak-anak, akan berubah. Jadi seorang yang cerdas itu
dia akan menyesuaikan bahasa dia dengan bahasa anak-anak. Nggak sama dia berbahasa, bahasa yang digunakan di hadapan mahasiswa dengan anak-anak tentunya ikhwah. Demikian ikhwah rahimanallah. Dan itu dibolehkan ya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, itu saja kajian kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi para ikhwah yang ingin bertanya ya. Boleh telepon langsung dengan nomor yang ada di layar televisi, atau juga boleh kirimkan pertanyaan melalui via WhatsApp dengan nomor yang sama. Baik. Alhamdulillah di sini sudah ada masuk pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz, mohon nasihatnya apa hikmahnya atas ketentuan anak tidak mendapatkan warisan apabila meninggal lebih dahulu dari orang tuanya. Ini ujian berat bagi istri anaknya karena tidak mendapatkan bagian dari warisan akan menjadi hak ipar-iparnya. Padahal anak istri tentu lebih membutuhkan. Coba ya. Ini ujian berat bagi istri dan anak-anaknya karena tidak mendapatkan bahagian dari warisan akan menjadi hak ipar-iparnya. Padahal anak istri tentu lebih membutuhkan secara akal Ustadz. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Salah satu syarat seorang mendapatkan warisan, dia harus hidup di saat yang pemilik harta warisan itu meninggal dunia. Mengapa dia tidak dapat? Karena seharusnya harta orang yang meninggal itu dia menjadi mewarisi, dia malah yang mewarisi. Misalnya nih, seorang ayah punya anak 3, ya, seorang ayah punya anak 3. Meninggallah anak pertama misalnya, ya, meninggallah anak yang pertama. Setelah meninggal anak pertama, meninggallah si ayah. Maka anak pertama ini tidak akan mendapatkan karena dia nggak ada di saat ayahnya meninggal. Demikian, karena dia tidak ada di saat meninggal. Jadi otomatis anak dan istri yang ditinggalkan nggak dapat. Kenapa? Karena harta tersebut habis diberikan kepada anak-anak yang lain. Karena anak yang meninggal kan dianggap nggak ada. Bahkan bukan hanya itu, ketika si anak lebih dahulu meninggal, bahkan harta dia yang dibagi-bagi oleh ahli warisnya, dibagi oleh istrinya, dibagi oleh ayahnya yang mungkin beberapa bulan kemudian ayahnya meninggal, ya malah ayahnya yang mendapatkan warisan dari anak yang meninggal. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini ya dia tidak mendapat, kenapa? Hartanya habis diambil oleh saudara-saudaranya yang masih hidup. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Bahkan kalau seandainya si abang yang meninggal dunia kemudian dia meninggalkan seorang istri, gak punya anak perempuan, bahkan kalau seperti ini harta dari si abang yang tua itu meninggal diberikan kepada ayah diberikan kepada ayah 1/2 dan diberikan juga kepada kepada adik-adiknya yang laki-laki dan perempuan. Demikian ikhwah. Istri dapat 1/8. Anak yang perempuan akan dapat setengah. Ya. Anak yang perempuan dapat setengah. Oh, si ayah dapat 1/6 ya. Si ayah dapat si ibu dapat 1/8 karena punya anak. Anak yang perempuan dapat 2/3 kalau dia ada 2 anak perempuan. Demikian ikhwah. Sehingga sisanya itu diberikan kepada adik-adik daripada si abang yang meninggal. Demikian ikhwah. Ya, jadi di sini bukan masalah dibutuhkan nggak dibutuhkan, hartanya sudah habis dibagi-bagikan kepada mereka. Ya, hartanya sudah habis dibagi-bagikan pada adik-adik si abang yang masih hidup di saat orang tuanya meninggal. Kalau bicara masalah membutuhkan ya semua juga membutuhkan. Dan perlu kan kita ketahui bahwasanya istri daripada si abang yang meninggal kan punya anak-anak. Anak-anaknya itu kan tanggung jawab adik-adiknya. Ya, anak-anaknya itu tanggung jawab adik-adik si abang yang meninggal ini. Mereka lah walinya dan tanggung jawab kakeknya, ayah daripada si abang yang meninggal. Demikian ikhwah.
bukan tanggung jawab istrinya. Izin bertanya Ustadz, ana dan istri ingin memasukkan anak ke pesantren pada saat masuk SMP, tahap SMP. Usia anak-anak sekarang 10 tahun, kelas 5 SD, laki-laki. Tapi ana lihat perkembangan anak-anak Ustadz, anak-anak ini masih manja. Apakah terlalu memaksakan atau ana harus bersabar menunggu sampai usia tahap SMA? Syukron. Ikhwah, mengenai memasukkan ke pesantren, ya, masukkan anak ke pesantren, ini kan terkait dengan maslahat yang kita lihat terhadap anak kita. Ada orang-orang yang masih SD sudah masukkan pesantren. Demikian. Walaupun saya katakan, aduh kasihan ini anak. Kalau dia masih SD sudah dimasukkan pesantren, jauh dari orang tuanya. Karena dia belum bisa ngurus diri sendiri. Jadi tidak ada syariatnya harus SMP masuk pesantren. Dan juga tidak ada syariatnya harus masuk pesantren. Belajar agama itu tidak harus masuk pesantren, ikhwah. Ya. Belajar agama tidak harus masuk pesantren. Memang di pesantren itu di situ banyak dipelajari mengenai syariat-syariat Islam ya secara detail, betul. Tetapi dalam masalah ini kita harus melihat maslahat untuk yang terbesar untuk anak kita. Demikian. Karena kalau anak kita tidak siap dan kita juga nggak siap, nanti kita kecewa. Berapa banyak anak-anak yang dipaksa oleh orang tuanya masuk pesantren, namun ternyata karena pesantren itu tidak di hatinya, hanya karena takut dengan orang tuanya, begitu liburan lepas dari pesantren dia seolah-olah lebih parah dibandingkan anak-anak yang sekolah umum. Demikian, seperti kambing yang baru lepas dari kandang. Demikian ikhwah. Bahkan bukan hanya itu, bahkan dia tak peduli dengan tugas-tugas rumah. Dengan alasan karena dia sudah capek belajar di pesantren, kali ini dia mau bebas, mau tidur setidur-tidurnya, ya kan? Mau bebas sebebas-bebasnya. Diajak ibunya untuk cuci piring nggak mau. Misalnya. Kenapa? Karena dia capek belajar. Demikian ikhwah, itu alasannya. Ya tentunya ini bukan sebagai alasan. Seharusnya anak yang dari pesantren itu lebih solehah, lebih soleh dibandingkan anak-anak yang nggak pesantren. Seharusnya seperti itu. Demikian, bukan semakin liar. Makanya ikhwah, kalau para pemirsa ingin menyekolahkan anak antum, anak anda ke pesantren, perhatikanlah, timbanglah baik buruknya. Timbanglah baik buruknya. Demikian ikhwah, karena tidak wajib kita memasukkan anak ke pesantren. Dan gak semua anak juga berbakat ke pesantren. Yang penting kita perhatikan apapun sekolahnya, selama tidak melanggar syar'i dan selama kita perhatikan agama anak kita perhatikan akhlaknya, kita perhatikan pergaulannya, maka insya Allah masih dibolehkan. Demikian ikhwah. Ya, jadi bukan berarti kalau udah pesantren berarti kita lepas, belum tentu ikhwah, belum tentu. Walaupun memang lebih dekat pada yang baik ketimbang yang umum. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Jadi intinya kembali kepada bapak atau ibu yang bertanya tentang masalah ini, mana yang terbaik untuk anak-anak. Dan memang pertimbangannya pertimbangan syar'i dan pertimbangan kesiapan anak kita. Ya, kesiapan anak kita. Makanya ketika dia masih SD, cobalah dipanas-panasin, pesantren enak nak segala macam, diajarkan dia bagaimana mandiri, mumpung dia masih kelas 5, diajarkan dia mandiri. Kalau ikhwah, manja itu bukan berarti dia nggak mandiri, itu beda ikhwah. Manja itu kan sikap. Ya sikap. Demikian. Banyak anak-anak yang manja tapi dia bisa mandiri. Demikian. Ya, banyak anak-anak yang manja tapi dia bisa mandiri. Maka ajarkan kemandirian. Kalau dia misalnya ketemu orang tuanya masih ngelendot, masih pelukan orang tuanya, itu suatu hal yang enggak masalah itu. Yang penting dia bisa mandiri. Demikian, ajarkan dia mandiri. Jadi persiapkan anak Anda sebelum masukkan pesantren dan perhatikan perkembangan kejiwaannya, perhatikan perkembangan pendidikan dan akhlaknya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan di tempat saya selalu mengerjakan qobliyah Jumat Ustadz. Terus jika saya ikut salat sunnah bersama jamaah, sementara niat saya adalah salat sunnah mutlak. Nah, apakah saya ikut berdosa karena seakan-akan saya membenarkan perbuatan tersebut? Bagaimana Ustadz? Enggak. Ya kalau dia bersama, kan innamal a'malu binniyat. Sungguhnya
Masing-masing orang sesungguhnya amal itu disertai dengan niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa, masing-masing orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau seolah-olah itu nggak jadikan sebagai sebagai dalil, demikian ikhwah. Ya terserahlah kalau orang mengatakan seolah-olah, itu urusan dia. Tapi niat kita kan bukan untuk melaksanakan sunnah qobliyah Jumat, karena memang tidak ada qobliyah Jumat. Tidak ada qobliyah Jumat. Adapun hadis Sulaik al-Ghatafani ketika Rasulullah menyuruh dia sholat 2 rakaat, itu bukan sholat qobliyah Jumat. Ya, itu adalah sholat tahiyatul masjid. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jadi nggak apa-apa, silahkan. Ya, nggak usah pakai kata-kata seolah-olah, lakukan saja. Sholat mutlak, silahkan. Sama seperti ikhwah ketika ada ada orang yang habis sholat dia mengangkat tangan berdoa. Kemudian yang lain juga doa bareng. Dia niatnya bukan doa bareng, dia doa sendiri, tapi dia doa. Ya bertepatan bersamaan. Apakah itu nggak dibolehkan karena seolah-olah mengiyakan apa yang mereka lakukan? Enggak. Ya, enggak. Demikian. Jadi dalam masalah ini innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amal itu disertai dengan niat dan masing-masing orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ikhwah, waktu kita sebenarnya sudah habis. Baik, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada esok di waktu yang sama dan di televisi yang sama. Demikian ikhwah, qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.